nyok kita ngarang ondel-ondel nyok ondel-ondel Jakarta, kota metropolitan berusia 485 tahun, akan kembali menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung Juli mendatang. Seluruh partai politik menjadikan Pilkada DKI Jakarta 2012 sebagai tolak ukur menuju pemilu 2 tahun mendatang. Tak urung semua berlomba menempatkan calon pasangan yang diusung sebagai nahkoda ibu kota. Jakarta ini adalah pintu gerbang ya masyarakat Indonesia yang dibilang tadi dengar oleh dunia. Mohon Mahkamah Konstitusi agar menegakkan demokrasi. 5 tahun silam sekelompok massa getol mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka mendesak agar calon non-partai politik atau calon independen boleh berpartisipasi dalam Pilkada Jakarta. Nah, mengapa harus ada calon independen? Karena hanya calon independenlah yang punya hubungan langsung sama warga. Pintu mulai terbuka setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan aturan pencalonan kepala daerah hanya lewat parpol bertentangan dengan konstitusi. Karena mengabaikan hak konstitusional warga negara. Alhasil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah direvisi. Jadi, mulai 2008, calon independen boleh maju. Syaratnya, mampu mengumpulkan dukungan warga plus kartu tanda penduduk. Salah satu calon jalur independen adalah Bim Binyamin. Bim yang bekas anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jakarta pernah menggugat MK untuk meloloskan calon independen. Kini Bim berpasangan dengan ekonom Faisal Basri. Faisal dipatok menjadi calon gubernur. Bim calon wakilnya. Jadi mereka harus memenuhi syarat minimal dukungan itu sebanyak 407.340. Sebagai putra legenda budaya Betawi Benyamin Sueb, Bim diharapkan bisa menghimpun suara warga etnis Betawi. Faisal, ekonom yang menonjol pada masa awal reformasi, yang merasa klop dengan Bim, juga berniat untuk memutus dominasi parpol. Coba Anda bayangkan kalau tidak ada calon independen, Jakarta akan kembali menghadapi pilkada dengan 2 calon. Ini janganlah dikasih warga itu pilihan cuma 2. Satu ke mulut buaya, satu ke mulut harimau. Faisal Bim pun yakin punya jurus jitu untuk menyelesaikan masalah banjir, mengoptimalkan KRL untuk menghubungkan ibu kota dengan daerah penyangga, hingga memperluas ruang terbuka hijau. Calon independen lainnya adalah pasangan Hendarji Supanji Ahmad Riza Patria. Hendarji pernah menjadi Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Sedangkan Riza adalah putra salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidan. Pasangan Hendarji Riza akan memusatkan perhatian pada transportasi massal yang terintegrasi, serta penataan pasar tradisional dan pedagang kaki lima. Insya Allah dengan kepercayaan yang dibangun selama ini, niat yang baik, niat yang tulus untuk mengabdi pada kepentingan yang lebih besar, mengabdi pada kepentingan rakyat. Niat baik tentu diperlukan untuk membangun Jakarta. Melempar janji-janji juga lumrah untuk mengais dukungan warga Jakarta. Namun, untuk bertarung di perhelatan sesungguhnya, semua kandidat mesti lebih dulu ditetapkan KPU Provinsi Jakarta sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Problem Jakarta segudang. Heranya, tetap saja ada politisi dan pejabat yang ingin menjadi gubernur ibu kota, termasuk kepala daerah lain, seperti Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin dan Wali Kota Solo Joko Widodo.
Pasangan Alex Nurdin dan Nono Sampono diusung Partai Golongan Karya. Untuk memenuhi batas minimal persyaratan, yakni 15 kursi di DPRD Jakarta, Golkar berkongsi dengan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Damai Sejahtera. Pasangan Alex Nono Sampono adalah Jenderal Bintang 2 yang pernah menjadi Komandan Korps Marinir dan ajudan Presiden di masa Megawati Soekarno Putri. Duet sipil militer rupanya menjadi resep Golkar untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Beliau ini sekarang Gubernur Sumatera Selatan yang telah berhasil melakukan pembangunan begitu cepat di Sumatera Selatan, terutama termasuk pelaksanaan dari SEA Games yang lalu. Alex Nurdin tak sendiri. Joko Widodo atau Karib dipanggil Jokowi yang masih menjabat wali kota Solo juga diajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Jokowi yang popularitasnya meroket gara-gara mobil Fiat SMK awalnya mengaku pasif. Dia mengaku tak berambisi menjadi gubernur DKI. Belakangan Jokowi luluh karena ditugaskan partainya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk maju. Karena tak bisa melenggang sendirian, PDIP menggandeng Partai Gerindra. Jokowi dipasang dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dielus-elus Gerindra. Ahok adalah bekas Bupati Belitung Timur yang melompat ke Jakarta menjadi anggota parlemen. Dalam hal ini pertama-tama setuju dengan pribadi yang terbaik, mencari pribadi yang terbaik yang bisa mengabdi pada rakyat. Pengalaman memimpin Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin bikin Alex Nurdin percaya diri sanggup merampungkan seabrek masalah di ibu kota. Program yang dipraktikannya di Sumsel menjadi program unggulan. Ke depan saya yakin kami berdua bisa menyelesaikan masalah utama Jakarta, banjir, macet, dan masalah sosial. Setelah 1 hari setelah dilantik, insya Allah kita akan umumkan bebas biaya sekolah, SD, SMP, SMU. Jokowi dianggap mumpuni. Dia sanggup menata pedagang kaki lima merevitalisasi pasar tradisional, menggenjot pendapatan asli daerah, serta menghidupkan kota Solo sebagai the spirit of Java. Solo yang luasnya hanya 40 km persegi dan dihuni 500-an ribu jiwa, memang kelewat kecil dibandingkan dengan Jakarta. Saya kira masyarakat Betawi itu pintar-pintar, cerdas. Mereka akan memilih orang yang diyakini memberi solusi. Mereka akan memilih yang diyakini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di DKI. Selain pasangan Alex Nurdin, Nono Sampono, dan Joko Widodo Basuki Cahayapurnama, masih ada Hidayat Nur Wahid Didi Jerahbini yang diusung Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Seperti pilkada 5 tahun silam, PKS maju tanpa kawan seiring. Hidayat termasuk pentolan PKS. Dia pernah menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan satu-satunya anggota parlemen yang masuk Senayan dengan suara terbanyak, alias memenuhi kuota pada pemilu 2004 lalu. Hidayat berakar di Jakarta, setidaknya di benak masa PKS, partai dakwah yang solid di ibu kota dan daerah penyangganya. Namun begitu, Hidayat minim pengalaman berkecimpung di eksekutif. Kalau dia terkait dengan armada Transjakarta yang kurang, berarti armadanya perlu ditambah. Kalau terkait dengan kemacetan dari luar Jakarta, berarti kita harus membuat sentra-sentra untuk parkir dari mobil-mobil dari luar Jakarta. Hidayat berpasangan dengan ekonom Didi Jerahbini. Seperti juga Hidayat, Didi yang pernah menjadi anggota parlemen belum teruji di lembaga eksekutif.
Semua pasangan calon, entah yang berpengalaman memimpin daerah atau tidak, boleh-boleh saja yakin bisa menyelesaikan persoalan di Jakarta. Namun perlu diketahui, masalah di ibu kota makin panjang dan kompleks. Untuk mengurainya satu persatu dan merampungkannya, mungkin waktu 5 tahun tidak cukup. 5 tahun silam, 20 partai politik bergabung untuk mengantar pasangan Fauzi Bowo Priyanto menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Untuk pertama kali dalam sejarah Jakarta, putra Betawi memimpin ibu kota. Pada Pilkada 2012, sang incumbent Fauzi Bowo kembali maju. Duetnya Nahrawi Ramli. Mereka disokong oleh antara lain Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Lima tahun silam, Fauzi Bowo Priyanto bersaing dengan Adang Darajatun Dhani Anwar yang diusung Partai Keadilan Sejahtera. Partai yang punya basis dukungan kuat di ibu kota. Tak heran jika hasil pemungutan suara tampak ketat. Pasangan Fauzi Priyanto menang dengan meraih 58% suara. Fauzi Bowo termasuk orang lama di birokrasi pemerintah daerah Jakarta. Dia sudah meniti karir di sana sejak 35 tahun silam. Bahkan sebelum menahkodai Jakarta, Fauzi Bowo adalah wakil gubernur Sutioso. Jadi Fauzi Bowo tahu pasti apa saja masalah yang membekap Jakarta, kota metropolitan yang makin sesak karena setiap tahun dibanjiri puluhan ribu pendatang. Banjir, kemacetan, dan transportasi kota Jakarta yang ruwet juga sudah diketahui Fauzi Bowo. Jadi Fauzi Bowo tahu bagaimana menyelesaikan seabrek masalah tadi. Makanya Fauzi Bowo percaya diri dengan mengangkat tinggi-tinggi slogan serahkan pada ahlinya. Di setiap kampanye, Fauzi Bowo berjanji akan membereskan masalah Jakarta. Di Jakarta nggak boleh ada orang miskin. Di Jakarta kita bakal rawat fasilitas supaya tidak lagi ada banjir, insya Allah. Tak lupa, dia berjanji akan meneruskan langkah pendahulunya Sutioso, menambah koridor Transjakarta, termasuk meneruskan pembangunan subway dan monorail. Di Jakarta kita akan bangun sarana transportasi yang paling bagus di Indonesia. Salah satu yang dilakukan Fauzi Bowo saat menahkodai Jakarta adalah meningkatkan ruang terbuka hijau. Akhir 2009 lalu, Fauzi Bowo menutup 27 stasiun pengisian bahan bakar umum untuk dijadikan jalur hijau. Tapi luas ruang terbuka hijau yang sanggup digeber masih jauh dari target 30%. Alasannya, sulit mencari lahan. Di masa Fauzi Bowo, jumlah koridor Transjakarta bertambah menjadi 11 koridor. Namun masih kurang 4 koridor dari target. Setiap harinya 400 ribuan penumpang mampu diangkut Transjakarta. Transjakarta atau secara salah kaprah disebut busway, sedikit banyak telah menarik minat warga Jakarta. Namun begitu belum mengurangi kemacetan di ibu kota. Warga yang biasa naik Transjakarta pun masih mengeluhkan aspek kenyamanannya. Penumpang berjubel. Sudah begitu, armada kadang tak memadai, terutama di jam masuk dan keluar kantor. Sementara moda angkutan seperti bus kota belum tersentuh. Bus-bus tua dan reot masih memenuhi jalan-jalan Jakarta. Proyek monorail tutup buku, lantaran pemerintah pusat menolak menjamin dana bantuan. Apalagi ada sengketa pemegang proyeknya. Untuk menangani banjir, Fauzi Bowo berhasil merampungkan proyek Banjir Kanal Timur atau BKT panjang hampir 24 km.
BKT dipercaya mampu mengurangi banjir di 13 kawasan di ibu kota. Banjir besar 5 tahunan memang tak terjadi lagi. Mungkin karena debit curah hujan tak setinggi saat banjir 2002 dan 2007 lalu. Namun begitu, warga di daerah langganan banjir seperti di Pondok Labu, Jakarta Selatan masih harus berkubang dengan air bah saat hujan lebat. Selama 5 tahun memerintah, Fauzi Bowo mampu menurunkan angka kemiskinan di ibu kota. Yang lain sama saja, janji sekolah gratis hingga 12 tahun meleset. Jika sudah begitu, apakah sang petahana atau incumbent Fauzi Bowo masih akan menggunakan slogan serahkan pada ahlinya lagi di pilkada sekarang? Sejak Indonesia merdeka, sudah 12 nahkoda Jakarta. Sebuah kampung besar tempat berhuni hampir seluruh etnik Nusantara. Sebelum 1958, Jakarta masih dipimpin wali kota. Selepasnya Jakarta dinahkodai seorang gubernur. Gubernur yang pertama mesti disebut adalah Ali Sadikin, Jenderal Bintang 3 dari TNI Angkatan Laut. Dia yang paling lama memimpin Jakarta, antara 1966 hingga 77. Putra Sumedang, Jawa Barat tadi mengubah secara telak wajah ibu kota menjadi gemebyar dan metropolis. Di masa Bang Ali, pembangunan fasilitas publik berlangsung deras. Kiprahnya dalam menata Jakarta membuat Ali Sadikin dianugerahi Ramon Magsaysay Award 41 tahun silam. Namun, Bang Ali juga kontroversial. Ia membolehkan hiburan malam, perjudian, hingga lokalisasi keramat tunggak. Belakangan, lokalisasi pelacuran keramat tunggak ditutup Gubernur Sutioso 13 tahun silam. Sutioso atau Bang Yos adalah pemimpin terlama kedua. Dia juga gubernur terakhir yang dipilih lewat DPRD. Sutioso menggagas moda transportasi massal. Misinya untuk membenahi transportasi Jakarta yang makin dijubeli penumpang. Yang lain sudah tentu untuk mengurangi kemacetan yang makin ruwet sejak milenium baru. Moda transportasi massal yang dirancang Sutioso antara lain bus Transjakarta, monorail, subway, hingga waterway. Hingga kini baru bus Transjakarta yang bisa dinikmati warga. Yang lain berhenti di tingkat rencana dan mati di tengah jalan. Transportasi alternatif lainnya yang diajukan Sutioso adalah waterway atau angkutan sungai. Sempat pernah beroperasi, tapi segera kandas karena kondisi sungai Ciliwung dan anak-anaknya mendangkal akibat sampah. Belakangan, halte-halte waterway rusak terbengkalai. Selain infrastruktur transportasi, Bang Yos juga membangun taman dan hutan kota. Berkat kegetolannya, Bang Yos dianugerahi ASEAN Quality Air Management Award 6 tahun silam. Gubernur Jakarta lainnya yang cukup menonjol adalah Djoko Pranolo atau Bang Noli. Dia menggantikan Ali Sadikin. Bang Noli mengambil prakarsa untuk menata pedagang kaki lima di ibu kota serta pusat industri kecil di kawasan Pulau Gadung. Konteks masalah di setiap masa tentu saja berbeda. Kini, masalah di Jakarta makin kompleks dan rumit. Untuk dikenang sebagai gubernur yang berhasil, menyelesaikan 3 hal saja sudah cukup, yakni banjir, kemacetan plus sistem transportasi kota yang sumpek, dan mengurangi urbanisasi penduduk. Satu pekerjaan yang lebih mudah diomongkan, tapi sulit diwujudkan. Siapa mau menahkodai Jakarta?